Purbaya. Ahok. Guys, kembali lagi bersama gua Ihsan, dan kali ini gua akan membahas tentang analisis stabilitas ekonomi dari 10 negara atau beberapa negara dengan menghitung nilai variabilitas output dari GDP atau output Y-nya. Nah, sebelum itu gua akan sedikit menampilkan perhitungan atau hitungan variabilitas dari 10 negara tersebut. Nah, ini dia. Nah, jadi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, peta kekuatan ekonomi mengalami pergeseran yang signifikan, namun tetap didominasi oleh kekuatan yang sulit tergoyahkan atau tergoncangkan. Berdasarkan pada data produk domestik bruto atau GDP real yang mencakup rentang tahun 2008 hingga tahun 2023, kita dapat melihat bagaimana negara-negara profil ekonomi yang sangat kontras, mulai dari negara-negara raksasa seperti Amerika Serikat hingga negara yang mempunyai ekonomi kecil seperti negara Luxembourg, tapi sangat makmur. Nah, titik perhatian atau pada tahun 2008, Amerika Serikat memulai periode ini dengan GDP real sekitar 16,2 triliun dolar. Nah, itu angka yang sangat fantastik kalau dilihat negara-negara yang lainnya. Meskipun sempat mengalami guncangan akibat krisis atau subprime mortgage pada tahun 2009 yang menyebabkan kontraksi tipis ekonomi AS yang menunjukkan ketangguhan yang luar biasa terus hingga tembus angka 22,37 triliun dolar. Nah, pada tahun 2023. Namun, fenomena ini menjelaskan mengapa grafik-grafik visual negara atau di beberapa negara tampak menumpuk di bagian bawah. Nah, hal ini biasanya bukan berarti negara lain tidak tumbuh, tapi melainkan volume ekonomi negara Amerika Serikat itu yang sangat atau begitu masif sehingga mengurangkan skala visual atau tampilan negara-negara atau tampilan ekonomi negara-negara dengan GDP di bawah 2 triliun dolar. Nah, jika kita membedah, kelompok yang berada di bawah Amerika Serikat muncul persaingan antara Meksiko dan Indonesia. Nah, Meksiko secara tradisional menduduki posisi kedua dalam daftar yang hasil standar deviasi ini. Namun, jika kita perhatikan lebih teliti melalui data numerik, pertumbuhan cenderung sangat stabil namun lambat atau stagnan. Nah, sebaliknya, Indonesia menunjukkan performa yang lebih dinamis. Pada tahun 2008, Indonesia masih berada jauh di bawah Meksiko dengan nilai GDP yaitu 5,91 miliar dolar. Namun, dengan pertumbuhan yang konsisten, Indonesia berhasil melampaui tonggak sejarah yaitu 1 triliun dolar pada tahun 2018 dan menutup tahun 2023 dengan angka 1,25 triliun. Indonesia kini membayangkan Meksiko dengan sangat ketat dan mencerminkan pergeseran ekonomi ke arah pasar perkembangan yang padat penduduk. Nah, dari kedua negara itu, yang sempat tadi saya tampilkan standar deviasi, Indonesia termasuk kepada tingkat variabilitas yang tinggi.
dan Meksiko masuk tingkat variabilitas yang bisa dibilang sangat rendah. Nah, biasanya eh, negara-negara yang mempunyai variabilitas yang rendah biasanya cenderung ekonomi mereka stabil. Nah, seperti itu. Kemudian, Vietnam tercatat sebagai negara tingkat variabilitas paling tinggi. Kenapa? Dalam narasi ekonomi, angka ini merupakan indikator positif yang melambangkan pertumbuhan eksplosif. Vietnam berhasil mengadakan ukuran ekonominya lebih dari 2 kali lipat dalam 15 tahun. Nah, beralih dari negara dengan GDP 158 miliar dolar dengan menjadi hampir 400 miliar dolar. Nah, itu angka yang tidak sedikit naiknya, bisa lebih kurang 100% lebih. Nah, Indonesia mengikuti posisi kedua dengan variabilitas 2,84 yang mempertegas statusnya sebagai salah satu ekonomi yang berkembang pesat di kawasan Asia. Nah, di sisi lain, negara-negara maju yang sudah memiliki basis ekonomi matang seperti Luxembourg, New Zealand, Amerika Serikat sendiri memiliki variabilitas yang sangat rendah atau jauh lebih rendah sekitar 10-11%. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi mereka sebenarnya sudah atau setelah mencapai titik keseimbangan di mana pertumbuhan terjadi secara incremental atau lebih terukur atau dapat terprediksi. Dan Meksiko menjadi catatan khusus dengan variabilitas terendah, yaitu 5,98%, yang secara statistik mengonfirmasi bahwa selama periode 2008 hingga ke 2023, ekonomi Meksiko hampir tidak mengalami perubahan struktural yang sangat besar dalam volume GDP real. Nah, dari data-data yang saya tampilkan sebelumnya pada awal video, data ini juga menyoroti atau melihatkan bahwa persaingan sangat ketat di Asia Tenggara. Antara lain yang pada tadi di data sebelumnya itu Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Menariknya, pada tahun 2023, ketiga negara ini berada pada kisaran GDP yang hampir serupa, yaitu angka 390 miliar dolar hingga 430 miliar dolar. Singapura, meskipun secara geografis mereka sangat kecil dari beberapa negara ASEAN yang ada, namun dari segi nilai total, sementara itu, namun ekonominya juga tetap mengungguli dari Malaysia dan Vietnam. Sementara itu, Arab Saudi menunjukkan karakter ekonomi yang sangat unik atau yang unik dengan variabilitas sedang. Nah, pertumbuhan Arab Saudi seringkali terlihat mengalami turun naik yang lebih tajam atau lonjakan atau penurunan yang mendadak yang sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Meskipun dalam 3 tahun terakhir mereka menunjukkan tren kenaikan yang kuat seiring dengan upaya diversifikasi atau pembedaan ekonomi mereka, atau mereka pada saat ini saya bisa menjelaskan bahwa Arab Saudi ini sedang mencoba untuk membuat keragaman hasil ekonomi mereka atau apa yang mereka atau perubahan atau membuat keberagaman ekonomi atau penghasilan ekonomi mereka. Karena jika dilihat, jika mereka bergantungan pada minyak dunia, tentunya negara ini akan stagnan atau melambat. Karena jika kita berharap pada satu komoditas industri saja, kadang-kadang negara itu agak kesulitan karena selain itu akan dipengaruhi, kan tadi udah dibahas sebelumnya itu minyak bumi dunia. Jadi mereka tidak bisa bertumbuh dengan komoditas lain.
gitu, seperti transportasi dan seperti pariwisata. Nah, negara Arab Saudi sekarang ini sedang mereka gencar-gencarkan turis-turis untuk menambah devisa negara mereka sendiri. Nah, jadi dapat saya simpulkan, secara keseluruhan Amerika Serikat atau narasi yang dibangun dari data dan grafik adalah sebuah cerita tentang ketimpangan skala yang dibarengi optimisme pertumbuhan dari negara berkembang. Nah, Amerika Serikat menjadi jangkar ekonomi global. Namun, motor pertumbuhannya secara relatif justru pada negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia. Bagi Indonesia, pertumbuhan yang tercermin dari variabilitas yang tinggi, namun menunjukkan potensi yang besar untuk terus mendaki tangga ekonomi global. Nah, grafik ini bukan sekedar garis-garis angka, melainkan visual bagaimana kebijakan ekonomi, ketahanan terhadap krisis, dan pemanfaatan momentum pasar dapat mengubah posisi bangsa dalam panggung ekonomi internasional dalam waktu kurang dari 2 dekade. Nah, tambahan sedikit supaya terdapat ujungnya, itu adapun urutan-urutan negara berdasarkan penghitungan nilai variabilitas output-nya atau output Y atau PDB, yaitu Vietnam berada pada negara pertama dengan standar deviasi dalam miliar US dollar, yaitu 7,52 miliar US dollar dengan koefisien variasi yaitu 27,67% dengan tingkat variabilitas tinggi. Kemudian Indonesia dengan 215,11 miliar dolar dengan koefisien variasi yaitu 22,84% dengan tingkat variabilitas tinggi. Kemudian ada negara Singapura yaitu dengan 70,81 miliar US dollar dengan koefisien variasi yaitu 21,32% dengan tingkat variabilitas tinggi. Kemudian ada Romania dengan 37,56 miliar US dollar dengan koefisien variasi yaitu 18,17%. Sedangkan Malaysia berada pada 55,93 miliar US dollar dengan koefisien variasi 17,96% atau tingkat variabilitas tinggi, rendah, sedang. Saudi Arabia dengan 120 standar deviasi yaitu 120,35 miliar US dollar dengan koefisien variasi yaitu 17,20%, sedang. Tingkat variabilitasnya sedang. Nah, ada United States dengan 2.000 miliar US dollar, 2076,38 miliar US dollar dengan koefisien variasi yaitu 11,05% dengan tingkat variabilitas rendah. Kemudian Luxembourg yaitu 6,90 miliar US dollar dengan koefisien variasi yaitu 10,63% rendah, dan New Zealand yaitu 19,91 miliar US dollar dengan koefisien variasi yaitu 10,59% atau rendah. Maroko dengan 11,83 miliar US dollar dengan koefisien variasi yaitu 10,43% atau tingkat variabilitas rendah. Dan Meksiko dengan standar deviasi yaitu 72,53 miliar US dollar dengan tingkat koefisien variasi yaitu 5,98% dengan tingkat variabilitas sangat rendah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman yang telah menonton. Saya mengucapkan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.